Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara lomba, serta pemuda Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, agar lomba ini dapat berjalan dengan baik dan benar di tengah-tengah pandemi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan pidato yang sudah saya beri judul Pemuda sebagai Penyelamat Laut Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan luas. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki luas wilayah 7,81 juta kilometer persegi. Dari total tersebut, 71% merupakan wilayah perairan dan 29% lainnya adalah daratan. Kondisi inilah yang menjadikan negara Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki potensi besar dalam bidang kelautan. Tidak hanya itu, tetapi Indonesia juga memiliki keunggulan sendiri. Wilayah perairan luas menjadikan negara Indonesia kaya akan sumber daya laut yang sangat melimpah. Contohnya seperti ikan, udang, terumbu karang, dan biota laut lainnya. Sejarah telah membuktikan bahwa negara Indonesia merupakan negara maritim. Selama beberapa abad lamanya, pusat perekonomian Indonesia berbasis pada sumber daya laut. Untuk menjadi negara maritim yang kuat, Indonesia harus mampu mendayagunakan sumber daya laut secara optimal. Namun harus kita ketahui bahwa mengelola sumber daya laut tidak semudah membalik telapak tangan. Permasalahan di laut Indonesia sangatlah kompleks, contohnya seperti 1. Illegal fishing atau biasanya kita sebut sebagai penangkapan ikan secara ilegal. Hal ini biasanya terjadi ketika nelayan-nelayan asing memasuki wilayah laut Indonesia untuk merampas ikan secara ilegal. Hal ini merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia, bukan hanya ancaman, tetapi juga dapat merugikan nelayan-nelayan di Indonesia. Pemerintah harus terus berusaha mencegah masuknya kapal-kapal asing ke wilayah laut Indonesia dengan cara memberikan sanksi tegas seperti menenggelamkan kapal dan memberikan sanksi secara hukum. Yang kedua, permasalahan sampah. Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah terbesar ke laut. Sampah plastik merupakan komponen yang paling banyak di laut Indonesia. Sampah plastik mengalami proses penguraian 50-400 tahun lamanya. Yang ketiga, pemburuan ikan dengan cara merusak. Hal ini marak terjadi di wilayah laut Indonesia. Nelayan menggunakan bahan berbahaya seperti portas, bahkan ada yang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan secara berlebihan dan mengakibatkan kepunahan spesies-spesies ikan. Contohnya seperti pemburuan ikan hiu. Jenis apapun diambil siripnya lalu dijual. Kondisi inilah yang menjadikan negara Indonesia sebagai eksportir hiu terbesar di dunia. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, pernah mengatakan, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Begitu kata Bung Karno, untuk menggambarkan betapa pemuda memiliki pengaruh besar terhadap suatu bangsa. Pemuda merupakan aset bangsa yang akan melanjutkan tonggak estafet di masa yang akan datang. Kontribusi pemuda dapat dilakukan dalam hal-hal sederhana seperti menanamkan dalam diri bahwa kita harus membuang sampah ke tempatnya, bukan membuang sampah ke laut maupun ke sungai. Meskipun kita membuang sampah ke sungai, nantinya sampah tersebut akan tergiring ke laut dan mengakibatkan terganggunya kesehatan biota laut Indonesia. Apabila kesehatan biota laut Indonesia terganggu, maka akan mengakibatkan langkanya ikan di pasar dan harga ikan per kilo akan melonjak naik. Seperti yang kita ketahui, bahwa pemuda merupakan penerus bangsa yang akan menentukan maju atau tidaknya bangsa ini. Pemuda jugalah yang nantinya akan mengelola negara ini. Salah satunya adalah mengelola kekayaan sumber daya laut Indonesia. Pemuda harus bisa memberikan keteladanan yang baik walaupun dari hal-hal sederhana. Saat ini, pemuda Indonesia merupakan pemuda yang sadar akan adanya teknologi. Dengan adanya teknologi, pemuda dapat memberikan kampanye yang menyerukan 1. Reformasi perikanan dan penegakan hukum di setiap pengelolaan ikan. 2. Mengakhiri penangkapan ikan secara berlebihan. 3. Edukasi bahan yang aman digunakan untuk menangkap biota laut. 4. Mengurangi sampah plastik. 5. Melindungi spesies-spesies langka seperti hiu, lumba-lumba, dan paus. Dari kegiatan sederhana inilah yang nantinya akan muncul gagasan-gagasan besar untuk menjaga ekosistem laut Indonesia. Apabila ekosistem laut Indonesia tercemar, maka kita juga lah yang akan terganggu.
Jadi marilah kita saling menjaga, karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Semoga saja dengan adanya pidato saya kali ini dapat menyadarkan dan menggerakkan para pemuda akan pentingnya menjaga kelestarian laut Indonesia. Ayo pemuda Indonesia, kita jaga kelestarian laut Indonesia. Terima kasih, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.